Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tilmidat? Alhamdulillah nahnu bi'ayyin bisihati wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kalian semuanya sehat, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semuanya bisa belajar dengan istiqomah, dengan khusyuk ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut belajar, siapa yang mau mimpin doa? Saya akan kasih kartu. Oh ya, silakan. Nih, pakai kartunya ya, dapat kartu pink. Silakan. Sebelum berdoa, marilah kita berdoa bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sudah ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, mengecek kehadiran dulu. Siti Zahra, Sifa Alika, Rifa, Cindy, Siti Aziza, Siti Habibah, Agni, Nirina, Ajeng, Lulu, Julaika. Mana Julaika? Ya, angkat tangan ya. Alia, ya. Nisa, Alfia, Ima. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu, masih ingat? Tentang apa? Kita belajar tentang apa? Adab terhadap Guru. Ada yang tahu? Masih ingat? Siapa? Angkat tangan. Nah, maksud dari adab guru itu, Nek. Ya, adab kepada guru. Adab kepada guru itu bagaimana seorang murid bersikap baik terhadap gurunya. Ya, jadi bagaimana seorang murid berbuat baik atau berakhlak yang mulia terhadap guru. Itu maksud dari adab terhadap guru. Ya, baiknya. Berarti udah paham semuanya ya, berarti ya. Hari tahu? Sekarang dia sekolah di mana? Di Cina. Dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Cina. Mau tidak? Mau. Nah, jika mau ya, kalau jika mau itu ahli Fahri itu sebelumnya itu ketika di pesantren di sekolah, dia itu anaknya tidak pernah berbuat hal-hal yang dilarang oleh lembaga, ya, tidak pernah melanggar peraturan, pokoknya soleh, bagus. Oh, anu dicaram pokoknya namanya, bagus manut pisan budak nate ya. Osok apa sasapunya, ngangkutan sampah setiap pagi. Coba ada santri yang kayak gitu gak mau ngangkutin sampah. Nah, ada cuma ahli Fahri aja. Ya, terus kalau punya uang dia nggak pernah jajan. Kalau punya uang ya uangnya dikumpulkan buat beli buku, nyampe lah waktu nyapu aja dia bawa buku, yang ngelek buku. Itu ahli Fahri, uangnya dikumpulkan untuk beli buku, untuk pergi ke perpustakaan Ciamis, itu yang dekat alun-alun. Nah itu ya, nah berkat kita tahu ya ahli Fahri itu ada yang lebih pandai dari ahli Fahri, ada tidak? Ada. Tapi ya itu karena ridhonya sang guru ya, akhirnya Allah pun ridho sama dia, dan akhirnya itu mungkin yang dinamakan dengan berkah, keberkahan ilmu ya, bisa mengantarkan ahli Fahri untuk kuliah di Cina. Nah, mau gak seperti itu? Nah, jika mau berarti satu syaratnya harus taat, harus taklim. Ulah melanggar peraturan wae ya. Ieu mah kudung pakai baju kuning, apa kerudung kuning, berarti itu tandanya tidak taat. Ya, tidak taat. Tuh, ya. Kuncinya harus taat biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oke? Jika itu mudah-mudahan antum bisa ya menjadi generasi ahli Fahri berikutnya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada
pertemuan kali ini ya. Ya, perhatikan ke layar. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan data collection, peserta didik dapat menentukan dalil tentang adab terhadap orang tua dan guru. Terus, setelah melakukan kegiatan verification, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan generalization, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah adab kepada orang tua dan guru. Terus yang terakhir, setelah melakukan kegiatan generalization, peserta didik dapat menyimulasikan secara berkelompok di depan kelas tentang adab kepada orang tua dan guru. Tahu tidak menyimulasikan? Jadi mempraktekkan secara real gitu ya. Nanti di depan kelas. Nanti ya di sini dalam pembelajaran kali ini kalian diskusi ya tentang hikmah kepada adab kepada orang tua dan guru, kemudian kalian mencari masalah dan lain sebagainya. Setelah selesai, presentasikan ke depan. Nah, presentasi kita kali ini itu menampilkan drama singkat tentang adab kepada orang tua dan guru. Ya, nanti tinggal ditentukan tokoh-tokohnya ya. Oke, nah itu nanti berarti tema kita itu adalah hikmah adab terhadap orang tua dan guru. Oke ya, selanjutnya kita perhatikan ya gambar berikut ini. Oke, silakan perhatikan gambar di depan. Silahkan kalian mencatat apa yang ada di gambar. Ya, apa itu di gambar pertama itu tentang apa? Di gambar 2 itu tentang apa? Sudah? Coba ibu tanya kepada Ananda. Gambar yang kedua silakan. Siti Aziza. Gambar yang kedua Aziza. Ya, betul. Ya, kasih tepuk tangan untuk kedatangan kita. Ya, jadi di gambar kedua benar ya yang dikatakan Aziza. Jadi ketika adab yang bagus itu ketika gurunya lewat, misal langsung pulang dari koperasi ya, mau ke kelas, terus ada guru lewat, kita minggir dulu. Kita nunggu bapak ibu guru kita untuk ke depan terlebih dahulu ataupun beri sama aku seperti itu. Ya, ini mau biasa gitu itu jangan kayak gitu. Ya, oke. Terus selanjutnya perhatikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di Tarim, Yaman, terdapat satu pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Catat ya. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fikihiyah yang terdapat dalam kitab Tuhtatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darul Dia atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan. Ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya.
Tidak cukup sampai di situ. Kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja, ya Abdullah. Nauzubillahi min zalik. Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal, kecuali sudah merasakan hidup yang fakir baik dalam ilmu maupun materi. Melihat kesombongan si Fulan, Habib Abdullah Asyatiri sabar dan memilih diam saja. Syidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya, tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asyatiri. Hingga pada saat Madras Ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan, namun tidak kelihatan. Kemanakah si Fulan? Sebagian murid Abdullah Asyatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kodim. Mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan. Betul ada. Dari kisah ini mari kita perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun agar tidak suul ada. Imam An-Nawawi berkata, seyogyanya bagi seorang pelajar tawadu, rendah hati kepada gurunya, dan menjaga tata krama ketika bersamanya, meskipun gurunya itu lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya, dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid itu, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya itu telah ridho kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali kita berharap untuk dihormati. Subhanallah, semoga yang sekarang membagikan tausiah ini, semua dosanya diampuni Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan mendapatkan jodoh yang setia, serta anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagaimana? Bisa menyimpulkan dari video tadi udah dicatat? Yo, yang mau menyimpulkan, Ibu akan kasih kartu biru, ya. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan nih. Nih, saya kasih kartu birunya ya. Yo, silakan. Boleh bisa dibaca. Jadi dalam cerita tersebut, si Fulan adalah anak yang cerdas, namun dan disukai oleh teman-temannya. Yang keras. Namun pada suatu saat setan menggodanya dan si Fulan pun menjadi orang yang nakal, lalu memanggil gurunya dengan namanya. Dan maka dari itu kita harus selalu menghormati guru kita meskipun kita sudah cerdas. Ya, betul ya. Yang namanya guru itu mengharapkan muridnya itu ilmunya di atas gurunya. Namun kita sebagai murid, ya ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, terus orang yang pandai, cerdas dan lain sebagainya, kita tidak boleh merendahkan guru, ya itu seperti itu. Dan ataupun ketika kelak kita sudah menjadi seorang guru, kita jangan mengharap untuk dihormati oleh murid, ya, karena sudah pasti murid pun akan menghormati sama guru. Tuh ya, paham dari video dan gambar tadi ya. Oke, jika sudah ya, di sini kemarin kan sudah kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1
kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 itu tentang adab terhadap orang tua dan guru di lingkungan sekolah. Kelompok 2 adab kepada orang tua dan guru di lingkungan masyarakat. Yang kelompok 3 adab kepada orang tua dan guru di luar sekolah. Oke, jika sudah dari tadi gambar dan itu ada pertanyaan tidak? Tidak paham semuanya? Oke, jika sudah kita boleh lanjut ke diskusi ya. Silakan sesuai tadi tema masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok didiskusikan, nanti presentasikan ke depan. Silakan. Nanti jika ada kendala boleh ditanyakan ya. Iya, Bu. Yang harus ada dalam diskusi ya, di kesimpulan contoh adabnya apa, terus menyimpulkan hikmahnya, terus dalilnya, terus menyimulasikan. Bagaimana, ada kendala? Ada, Bu. Ya, silakan. Kelompok 1, apa kendalanya kelompok 1? Dalil kepada orang tua apa guru? Kepada guru dan orang tua. Ya, oke, ini yang pertama ya. Yang pertama perhatikan semuanya. Kelompok 1 bertanya tentang dalil. Dalil terhadap tentang adab kepada orang tua. Siapa yang mau membacakan? Ibu kasih kartu pink, oh silakan. Dara silakan. Baca. Yang keras, kelihatan tidak? Ya, silakan. Man sarahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wa yasil rahimah. Ya, silakan artinya. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Ya. Oke, bagus. Dara. Terus ini dalil kepada guru. Ya. Ya, jelas. Silakan kalau mau mencatat dicatat ya. Ini yang guru dulu ya, yang orang tua silakan. Mencatat. Masarohu ayumad dalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Sudah mencatatnya? Belum, silakan. Pakai kartunya tadi yang dapat kartu. Oh, oke. Holas. Mama. Falyabarra walidayhi wal yasil rahimah.
lagi. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham shaghirana. Malam yuwaqqir kabirana. Kelas sudah. Yo, jika sudah lanjutkan diskusinya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak. Jika tidak ada lanjutkan ya. Silakan lanjutkan lagi diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Belum. Jadi, silakan kita menjadi. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Udah, kelompok 1 udah jadi. Ya, kelompok 2 sudah jadi. Kelompok 3 sudah jadi. Oke, silakan jika sudah semuanya lanjut ya. Yaitu sekarang tinggal presentasi ke depan ya. Terus kemudian menyimpulkan. Silakan dari kelompok pertama dulu, kelompok 1. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyimulasikan terhadap orang tua dan guru dalam sebuah drama di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Tokoh-tokohnya, dulu. Perkenalkan, saya sebagai gurunya. Saya sebagai orang tua anak baik. Saya sebagai orang tua anak nakal. Terus Saya sebagai anak yang soleha. Saya sebagai anak yang Nakal memang. ya. Selamat menyaksikan. ya silakan. Ambil posisi. Monggo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah Ibu katakan kemarin, orang tua kalian sudah diundang ke sekolah. Ya. Dan sekarang orang tua kalian sudah datang, kalian bisa menjemput orang tua kalian untuk diantarkan ke aula. Ibu tunggu di aula ya. Iya, Bu. Iya. Ih. Ih, Mama ngapain ke sini? Ih, bajunya gini lagi. Ya Allah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi kepada ibu-ibu dikumpulkan kali ini ibu-ibu di sini untuk diberikan rapor anak-anaknya. Ya. Sebelumnya saya akan mengumumkan siswa yang berprestasi. Murid-muridnya hanya 2. Yang berprestasi. Siswa yang berprestasi adalah Cindy. Yang berprestasi ya dengan nilai yang sangat baik, 100. Anak ibu. Alhamdulillah. Ya, nilainya tidak buruk tapi tidak baik juga. Ya. Sudah ya, ini dibagikan rapot, silakan maju ke depan untuk pembagian rapotnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya ini buat kami. Sudah ya, cukup sekian ya. Pulang dulu. Terima kasih ibu-ibu ya. Hati-hati di jalan ya. Hidup. Beres. Sudah selesai. Oke. Bagus, tepuk aplaus untuk kelompok 1 ya. Silakan untuk disimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah tadi ya yang sudah dicontohkan oleh itu Cindy dan orang tuanya, itu adalah anak yang baik terhadap orang tua, yaitu saling ketika orang tua ada. Dan contoh yang buruknya yang tidak boleh kita tiru adalah saudari ini setidaknya ya pada orang tuanya yang selalu komentar tentang segalanya, itu tidak boleh ya, selalu mendapatkan nilai yang jelek. Lalu ya, hikmah yang kita dapatkan adalah tidak boleh jadi anak nakal ya, karena orang tua itu akan malu jika punya anak yang nakal. Terlihat tadi Manfaatnya. Manfaat itu manfaat. Hikmah dari jadi anak yang baik itu apa? manfaat jadi anak yang baik itu bermanfaatlah, bisa membanggakan kedua orang tua. Dalilnya Ya, dalilnya. silakan ini dibacakan dalilnya. Pada orang tua yaitu man sarulil aifa dalahu fi umrihi Wa yuzada. fayuza dalahu fi rizqihi fayabaru walidayhi wa rasul sama. Ya, oke. Silakan. Sudah? Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus ya. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 2. Oh, Kelompok 2 silakan. Singkat, jelas dan padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan drama yang berjudul Akhlak kepada Guru dan Orang Tua di Lingkungan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Iya. Selanjutnya, Ya, silakan tokohnya. saya sebagai guru, Ya. saya sebagai anak nakal, saya sebagai orang tua anak baik, saya sebagai orang tua anak nakal, saya sebagai anak baik. Kita menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sederhana. Abang kemana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada bikin mas? Alhamdulillah. Udah pengalaman, Bun. Astagfirullah. astagfirullah. Kayak gitu ini ibu guru kamu. Apa sih ibu, itu kan udah bukan guru aku. Oh, maaf ya.
aja gitu. Ya, ya. Oke, kasih aplaus untuk silakan untuk disimpulkan. Jadi dari drama yang telah kita tampilkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati dan bersikap sopan dimanapun kita berada, meskipun guru tersebut tidak mengajar kita lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi al-akhlaqu fawqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Jadi secerdas apapun kita, sebesar apapun kita harus tetap menghormati guru kita. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Adab kepada orang tua dan guru di luar sekolah. Apa tokohnya? Saya sebagai anak nakal. Saya sebagai guru. Saya Ya. sebagai anak baik. Saya Ya. sebagai orang tua anak baik. Ya, silakan. Kamu kenapa enggak sekali? Mau udah di luar sekolah ini. Gitu enggak sopan. Sudah? Belum, mau lanjut. Silakan. Ini panas. Dipayung. Ini kurisan. Silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya, meski kita ketemu guru di mana aja, kita harus menghormati, ya harus saling atau menyapanya gitu. Jangan di sekolah doang, di luar sekolah juga harus. Siap. Dalil ada kepada guru, laisa minna malam yulaqir kabirona wa yarhamu sabirona. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah. Ya, jika sudah semuanya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Perhatikan semuanya ke layar. Ada yang pertama itu berbakti kepada orang tua. Hikmah ya di sini ya. Ibu akan menyimpulkan hikmahnya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Nah, untuk yang pertama itu tadi berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama ya. Di sini ini di gambar yang pertama, perhatikan ya. Abu Abdullah bin Mahfud ya berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal yang paling utama ya. Beliau menjawab, pertama itu adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad di jalan
Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Hadis sahih. Dan jelas ya, berarti di sini ya, di hadis ini bahwa amal yang paling utama salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah akan ridho. Bagaimana hadisnya, ada yang tahu? Ridho wasukhtullah ya, itu nih ada di gambar 2 ya. Ridho fi ridho walidain. Terus yang selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut, seperti tadi yang di LKPD yang kalian kerjakan ya. Nah, itu salah satu contoh. Ini yang ketiga, yaitu berbakti kepada orang tua itu kita bisa semisal terjadi bencana, ya boleh di situ kita bertawasul itu kayak semisal, ya Allah, saya pernah berbuat bakti kepada ibu saya pernah menggendong ibu saya semisal dari anu ke anu. Nah itu ya, semoga dengan lantaran berbakti saya kepada ibu saya, di situ engkau akan memberi pertolongan kepadaku. Itu ya, itu bertawasulnya. Nah insya Allah di situ Allah akan memberikan pertolongan. Terus selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dilimpahkan umur yang panjang. Nah, yang selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga Allah, ya, karena kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Perhatikan gambar yang kedua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Yang pertama, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki meminta izin berjihad kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lelaki itu menjawab, masih. Beliau bersabda, kalau begitu berjihad dengan berbuat baik kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas ya, kalau untuk pengen pergi ke Palestina untuk ikut berjihad ya, gak usah jauh-jauh, cukup kita berbakti kepada ibu dan bapak, itu sudah dikatakan sebagai amalan jihad ya. Paham tentang hikmah kepada orang tua? Ya, selanjutnya hikmah adab kepada guru. Nah, di sini hikmah yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan. Ya. Terus ada yang ditanyakan tidak dari poin ini? Bagaimana tanda-tanda ilmu berkah itu yang seperti apa? Pasti kan ditanyakan ya. Nah, ilmu jika tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepadanya, bergantung kepadanya, dan memuliakan kaum muslim, maka sesungguhnya itu adalah ilmu yang kehilangan barokahnya. Jadi kayak model kita KW berkuat di jalan yang dilarang oleh Allah, berarti kita tidak mendapatkan ilmu yang berkah. Terus selanjutnya akan dimudahkan dalam menerima pelajaran yang disampaikan. Ya, jadi mempermudah kita untuk belajar apa yang disampaikan guru, kita cepat nerap gitu. Tapi kalau kita jadi anak yang nakal, kenapa sebabnya kok cepat nerap? Iya, dalam hatinya itu dia dimudah-mudah kesalahan, ya. Pasti dalam hati nama tidak merasa mau sih geringsang jadinya, kan? Tahu geringsang tidak? Nyalah ragu-ragu, mamang dan lain sebagainya itu. Terus yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Itu hikmah yang ketiga. Selanjutnya hikmah yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Ya. Nih, akan selalu didoakan oleh guru. Ya karena guru juga itu senang sama anak yang manut, sama anak yang taat. Beda kalau sama anak yang tidak manut, alias nakal, sering melanggar peraturan dan lain sebagainya. Apa yang dia didoakan sama guru? Nah, berarti harus menjadi anak yang soleh dan
taat. Ya, selanjutnya ini yang kelima akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah. Nah, barokahnya ilmu terletak pada hikmah dan rahasia ilmu terletak pada ketaatan. Jadi barokahnya ilmu itu di mana? Hikmah. Hikmah itu tahu? Ya, takdim, taat itu ya, itu barokahnya ilmu. Nah, sedangkan rahasia ilmu itu bagaimana kita taat dan tidaknya sama. Yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Kayak tadi ya, ini diperhatikan di gambar ini. Seorang guru yang jujur perlu berniat supaya muridnya lebih pintar darinya. Dan seorang murid yang jujur perlu mengakui kepintaran gurunya. Tuh, ya jadi walaupun sepintar apapun itu, ketika semisal dia ada ada sana senang naon, semisal kayak gitu ya, merendahkan ada senang naon bu, pak, tanpa ibu dan bapak saya tidak akan di seperti ini. Tuh contoh salah satunya. Oke, paham semuanya? Oke, jika paham lanjut melakukan refleksi, perhatikan ke layar ya. Renungkan makna kandungan hadis berikut. Barang siapa ingin rizkinya tidak terputus, maka janganlah ia sampai memutuskan berdoa kepada kedua orang tuanya. Jadi selalu ya siang malam ya setelah sholat kalian doakan kedua orang tua kita. Dia bersabda, berbakti pada orang tua lebih utama daripada beribadah haji atau umroh dan juga jihad fisabilillah. Mengapa demikian? Apa alasannya? Silakan. Karena ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Ya, Dan ridhonya murkanya Allah. terletak pada murkanya kedua orang tua. Ya, bolehlah. Ya, terima kasih kepada Anda siapa? Ya, Anda Lulu sudah menjawab refleksi pada kita hari ini ya. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk menguji apa hasil dari pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan tes ya. Ibu akan bagikan soal kemudian kerjakan ya. Silakan jangan lupa isi nama kelasnya. Silakan. Di situ ya, langsung di kertasnya diisi. Silakan. Ya, semuanya ya, silakan kerjakan. Oke, sudah semuanya ya. Oke, sudah semuanya. Baik, kita sudah semuanya. Sudah semuanya? Ya. Jika sudah, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, mari kita semuanya ya sudah kita mempelajari ya itu adab kepada orang tua, adab kepada guru. Mari kita terapkan bersama-sama, antum terapkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Beradab yang baik, beradab yang mulia, baik kepada orang tua ataupun kepada guru ataupun kepada sesama dan orang yang lebih tua ya, supaya kita mendapatkan kasih sayang mereka ya. Pasti dengan kita berbakti, dengan kita berbuat yang baik kepada mereka, pasti mereka akan sayang kepada kita. Terutama kepada guru, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang barokah dan
manfaat. Pengen semuanya seperti itu? Ya, kita pengen, berarti kita harus bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini ya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk menerapkannya? Siap. Oke, jika siap, makanya untuk pembelajaran selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Boleh baca-baca di asrama ya untuk materi itu ya. Oke, sampai di sini sudah cukup, sekian ya. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Siti Zahra untuk memimpin doa. Ya, silakan Zahra. Setelah selesai melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam